Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu alaihi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang semoga Allah rahmati dan muliakan. Dan yang semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dari segala macam mara bahaya, bala, bencana, musibah juga wabah yang melanda hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Yang pertama dan yang paling utama di dalam kesempatan ini adalah kita memuji Allah Ta'ala. Yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan termasuk hari ini. Kita memuji Allah Ta'ala. Allah telah memberikan taufiknya kepada kita semua. Hidayah taufiknya. Sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Hadir di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala. Yang ini akan menjadi wasilah turunnya rahmat. Yang akan menjadi wasilah turunnya as-sakinah, ketenangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadisnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum ila nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan seterusnya. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Artinya rumah tempat menyembah, tempat beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian saling mengajarkan di antara mereka. Wa yatadarasuna fima bainahum ila nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun kepadanya as-sakinah. Ketenangan, Pak. Dan ini adalah sesuatu yang mahal di zaman ini. Ya. Yang mana penyakit stres, depresi, ataupun gangguan psikotis, kita lihat di jalan-jalan banyak berkeliaran orang dengan istilah sekarang ODGJ. Apa ODGJ? Orang dengan gangguan kejiwaan, gangguan psikotis kejiwaan. Itu akibat apa?
Akibat tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya. Sehingga dia dilanda stres awalnya. Ya, stres, semua juga mengalami stres, Pak. Siapa di sini orang yang nggak punya stres? Ya, ya. Dalam bahasa Arabnya stres itu al-qalaq, bukan kolak yang dimakan di bulan Ramadan itu kolak. Al-qalaq dalam bahasa Arabnya, stres. Ya, ad-dog, tekanan. Ya, itu masih mending, Pak. Kalau stres dikit biasa orang. Kadang tekanan pekerjaan, tugas dan lain-lain. Ya, tetapi berbahaya itu kalau meningkat levelnya ke level apa? Ya, ke level depresi. Ya, ini orang udah kena penyakit gangguan mental ini kalau udah depresi itu. Tekanan batin, Pak. Dan ini banyak orang zaman sekarang yang mengalami ya hal ini gitu. Karena persaingan begitu ketat, Pak. Ya, nyari kerja susah. Ya, usaha bisnis juga banyak saingan, banyak kompetitor dan lain-lain. Hidup ini sulit, daya beli kurang. Ya, sehingga yang bayar pajak pun rendah. Saya baca tadi data ya, penerimaan pajak dari kendaraan bermotor itu di Majalengka sekitar hanya 70%. Ya, karena daya beli lemah. Boro-boro buat bayar pajak, Pak. Buat makan sehari-hari aja susah. Nah, ini. Ya. Maka tentu kita harus mencari apa? Mencari solusi. Mencari penawar asyifa, obat untuk itu. Dan sebenarnya simpel. Obat penawarnya itu tidak jauh-jauh, Pak. Tidak perlu kita datang ke psikolog. Psikolog apa psikiater, Pak? Psikolog kayaknya. Kalau psikiater itu orang udah gila, baru udah ODGJ tadi, datang ke psikiater. Beda. Ya. Tidak perlu datang ke ahli kejiwaan, apalagi masuk rumah sakit jiwa, naudzubillah min dzalik. Ya. Cukup datang apa? Ke majelis-majelis zikir. Ya, yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah. Karena jaminan Allah Ta'ala, ya, ila nazalat alaihimus sakinah. Ya, tidaklah tadi suatu kaum ya berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Ta'ala. Banyak sekali sekarang masjid, banyak pilihan. Ya, yang di situ di masjid tersebut dibacakan ayat-ayat Allah, kitabullah, Al-Quran. Kemudian diajarkan di situ, saling mengajarkan, ya tadarusuna bima bainahum, tadarus. Nah, ini tadarus. Meluruskan istilah tadarus. Kalau tadarus itu biasanya dipersempit nih mananya kalau di kita mah. Ya, namanya tadarus itu nanti kalau bulan Ramadan gitu ya, baca Al-Qur'an, nah itu tadarus, ngariung, nah itu tadarus. Bukan begitu, ya. Saling mengajarkan, saling ya memahamkan tentang isi dan maknanya, tafsirnya, ma'aninya, ya. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, ya. Kata Rasulullah SAW, dan ini jaminan dari Allah Ta'ala, ila nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah Ta'ala akan menurunkan kepadanya as-sakinah, ketenangan. Ketenangan batin, Pak. Jadi murah, meriah. Tidak mahal, Pak. Kalau datang ke psikolog, apalagi psikiater itu harus bayar. Ya. Kalau ke kajian mah bayar nggak, Pak? Ya. Enggak ya. Kecuali yang di hotel-hotel sekarang lagi viral. Jadi pro kontra. Ya. Nah, itu. Ya. Melainkan Allah Ta'ala akan menurunkan kepadanya apa? Sakinah, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi kita dengan apa? Rahmat Allah Ta'ala. Ya. Semoga Allah Ta'ala ya menganugerahkan kepada kita rahmatnya. Ya. Rahimakumullahu jami'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Dan semoga pertemuan kita kali ini, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadirin wal hadirat, ini semoga menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan hidayah. Ya. Ini bukan satu kebetulan nih, tempatnya di Masjid Al-Hidayah lagi nih. Ya. Jadi mutobik ya, lil makan waz zaman. Ini sesuai ya, presisi sekali, tepat apa yang saya sampaikan ya, menyampaikan tentang Al-Hidayah di masjid yang dinamai dengan Al-Hidayah lagi, Mas. Luar biasa. Ya. Semoga ini menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah. Karena kebutuhan kita terhadap hidayah itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada kebutuhan kita dengan makan dan minum, Pak. Kalau makan dan minum kira-kira berapa kali sehari semalam?
2 atau 3 kali lah. Tetapi kebutuhan kita pada hidayah itu setiap desahan, setiap tarikan napas kita. Ya, kita butuh ilmu, kita butuh petunjuk dari Allah Ta'ala itu setiap desahan napas kita, setiap detik. Bukan hanya pagi, siang, atau sore. Ya, kayak minum obat 3 kali sehari. Ya, atau makan tadi. Ya, lebih daripada itu. Oleh karena itu logikanya barangkali mencari ilmu, mencari hidayah itu harus jauh lebih banyak waktu yang kita alokasikan daripada barangkali mencari makan, minum. Ini. Kenapa? Setidaknya minimalnya 17 kali sehari semalam kita meminta hidayah. Ya. Kalau makan, meminta makan berapa kali tadi? Paling 2 kali, 3 kali. Itu juga ke ibunya ya. Ke dapur minta makannya. Tetapi kita meminta hidayah kepada Allah Ta'ala berapa kali? Setidaknya, minimalnya 17 kali, Pak. Yaitu itu pun yang hanya ada di sholat fardhu, sholat wajib saja. Sholat fardu. Yang 17 rakaat ya. Sehari semalam di situ kita membacakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Boleh juga dibaca kalau kata para ahli qiraah bisa dilihat di kitab qiraat termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu bisa pakai selain pakai shad juga pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim, bisa juga pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan itu pakai shin, ihdinas siratal mustaqim, salah itu. Jadi kalau ada imam pakai shad boleh lah, pakai sin jangan disalahkan. Pakai zai sirat juga jangan disalahkan. Ya kalau menyalahkan berarti kita nggak tahu ilmu qiraah. Tapi kalau pakai shin jelas salah. Menyalahi ilmu qiraah. Itu barangkali. Ya, sekedar informasi saja, ya. Apa namanya? Kalau bahasa istilah sekarang for your information. YA apa itu? Nah, itu ya. Di dalam ayat ini kita meminta apa? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya tunjukkanlah kepada kami ya Allah apa? Siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Kalau kita menerjemahkannya jalan yang lurus, dan itu sesuai dengan penafsiran Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, yang tafsir At-Tabari ini tafsir terbesar ya, termasuk tafsir induk di dalam kutub tafsir ya. Tafsir yang paling terdahulu. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu sebenarnya versi light daripada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ringkasan saja sebenarnya. Ya, mukhtasar kata sebagian ulama, tafsir Al-Qur'an yang azim, tafsir Ibnu Katsir itu hanya sebatas ringkasan aja, cuma 4 jilid. Ya. Adapun tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu belasan atau mungkin puluhan jilid tergantung penerbitnya. Ya, sangat luas bahasannya. Beliau mengatakan bahwasannya ittafaqat al-ummah hadil ummah. Ya, beliau mengatakan bahwasannya sepakat umat ini, mengatakan secara etimologis, secara bahasa, lughatan, secara bahasa maksudnya, bahwasannya makna apa? Sirat itu, siratal mustaqim itu adalah apa? At-tariqul wadih. Yaitu jalan yang jelas. Ya, la iwajat fihi, aujaja fihi. Maksudnya tidak ada kebengkokan di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan siratal mustaqim secara bahasa. Ya, secara bahasa siratal mustaqim itu adalah jalan yang terang, jelas, dan di sana tidak ada kebengkokan. Artinya lurus. Ini secara bahasa. Tetapi di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman sebelumnya, ihdina. Ya, tunjukkanlah kepada kami, berilah kami hidayah. Ihdina itu maksudnya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, Tafsirul Al-Qur'anil Azim, yang lebih populer dengan tafsir Ibnu Katsir, dinisbatkan kepada namanya, yaitu Imam Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir, nama lengkapnya, ya, disingkat Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Itu mazhab fikihnya mazhab Syafi'i, Pak. Bukan Hambali ataupun bukan Hanafi, apalagi Maliki, bukan. Asy-Syafi'i itu. Tapi mungkin tidak lebih dikenal dari tafsirnya, karena beliau lebih dikenal sebagai mufassir, bukan fuqaha.
Ya, faqih min fuqaha bukan. Beliau mengatakan ihdina, maksudnya al-hidayah hahuna al-irsyad wa taufiq. Itu beliau menafsirkan ihdina di sini. Maksudnya apa? Al-hidayah hahuna, al-hidayah di sini, bukan di sini al-hidayah, yang dibalik ya. Beda. Al-hidayah di sini maksudnya hidayah yang ada di dalam ayat ini, nah itu al-irsyad wa taufik. Mananya adalah al-irsyad dan taufik. Nah, sehingga para ulama menjelaskan bahwasannya hidayah itu ada dua secara global. Ya, berdasarkan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ini, beliau mengatakan, ya, para ulama mengatakan bahwa hidayah itu terbagi dua. Yang pertama adalah hidayatul ilmi wal irsyad, yaitu hidayah petunjuk ilmu dan bimbingan. Nah, ini yang harus kita usahakan dan cari, Pak. Dan sekarang banyak sekali metode, cara, wasilah, sarana untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk dan bimbingan. Ya, bisa dengan belajar, ya, di pondok, di sekolah, di perguruan tinggi dan lain-lain. Bisa melalui media sosial, ya, website dan lain-lain. Begitu mudah. Ya, di YouTube banyak, ya. Kita memutar video-video, ya, ceramah-ceramah yang isinya adalah petunjuk. Itu adalah hidayah yang harus kita cari. Sekarang mudah, Pak. Tidak sulit begitu. Harus diusahakan. Ya, yaitu hidayatul ilmi wal irsyad. Hidayah berupa ilmu dan bimbingan. Itu harus kita usahakan. Dan ini barangkali salah satu usaha kita hadir di majelis ini dalam rangka mencari itu. Karena ini akan menjadi sebab insyaallah taala, ya, turunnya hidayah taufik wal amal. Dan ini adalah hak prerogatif Allah. Yaitu Allah taala saja yang memiliki hidayah yang berupa taufiknya dan amal. Ya, yaitu memberikan taufik kepada seseorang untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena kita semua, Pak, tahu, ya, bahwasannya sholat subuh itu wajib, ya. Ya. Tapi tidak semua orang diberikan taufiknya oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan sholat subuh. Itu bedanya. Ya. Semua tahu. Gitu. Mudah sekarang itu ilmu. Ya. Informasi, apalagi zaman artificial intelligence sekarang. Ya. Atau dalam bahasa Arabnya ad-daqqa al-istonai. Ya. Kecerdasan buatan. Sekarang itu mudah sekali. Ada ChatGPT, ada Meta, dan lain-lain. Ya. Yang tinggal klik semua informasi ada. Ya. Sehingga apa? Informasi itu, ya, guru dosen itu sudah kalah semuanya oleh HP yang ada di gadget yang ada di tangan kita. Kalau hanya sebatas guru itu atau dosen itu menyampaikan informasi, knowledge, transfer of knowledge, itu kita sudah kalah. Tetapi yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi itu adalah apa? Memberikan bimbingan, ya, pendidikan, ya, tidak memberikan apa? Membentuk karakter akhlak, itu yang tidak bisa. Sehingga apa? Kalau kita membuat lembaga pendidikan hanya sebatas menyampaikan informasi, ya, transfer of knowledge, bukan transfer of value, mentransfer nilai-nilai positif, karakter positif, akhlak budi pekerti, ya, kita akan kalah dengan teknologi. Ya, karena informasi begitu deras, begitu banyak, begitu luas. Ya. Kembali ke ayat tadi, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Berikanlah kepada kami hidayah. Yang mana kata beliau, al-hidayah hahuna, hidayah di sini maksudnya di dalam ayat ini adalah al-irsyad wa taufik. Bimbingan dan taufik dari Allah Ta'ala. Ya. Untuk apa? Untuk menempuh siratal mustaqim. Jalan yang lurus tadi. Ya. Secara bahasa, secara etimologis, lugatan, di lugatil Arabiyah. Jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan tadi yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tetapi maknanya para mufassirin itu berbeda-beda pendapat, Pak. Di dalam memaknai dan menafsirkan atau menginterpretasikan dari makna siratal mustaqim. Kita mah tahunya jalan yang lurus saja siratal mustaqim. Tetapi para mufassirin, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya tersebut, itu setidaknya ada 5 makna dari makna siratal mustaqim. Yaitu apa? Yang pertama adalah Thariqatur Rasul, Thariqatun Nabi, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu siratal mustaqim. Ada para ulama tafsir yang menafsirkan bahwa siratal mustaqim itu adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Ya.
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah thariqatus sahabah. Mananya adalah jalannya sahabat. Sunnah sahabah. Ya. Karena sunnah secara bahasa itu thariqah, Pak. As-sunnah lugatan at-thariqah, ayat thariqah. Kalau kita menerjemahkan apa itu sunnah secara etimologis atau secara bahasa juga artinya adalah jalan gitu. Thariq. Jadi sama. Ya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, bahwasannya ada para ulama tafsir yang menafsirkan Shirathul Mustaqim itu adalah apa? Al-haq, kebenaran. Ya. Al-haq, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah Ta'ala, ya. Kebenaran itu dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang ragu dengan al-haq tersebut. Ya. Al-haqqu wahid la yata'adad. Dan al-haq itu kebenaran itu prinsipnya satu, Pak. Tidak berbilang-bilang. Ya. Itu yang harus kita pahami dan yakini. Kebenaran itu satu. Ya. Sehingga kebenaran di dalam masalah agama itu satu. Karena agama yang diridhoi hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Jangan sampai kita memahami atau meyakini bahwa kebenaran itu ada di dalam semua agama. Ya. Itu apa? Relativisme agama, liberalisme itu menganggap semua agama itu sama. Sama baik, ya. Sama membawa kepada jalan keselamatan. Artinya berarti menganggap seluruh agama itu Shirathul Mustaqim. Padahal jalan-jalan di dunia ini banyak sekali. Thariqah, ya, ideologi, ya, aliran kepercayaan agama itu begitu banyak. Ya, begitu banyak, Pak. Ya, coba aja kalau iseng tanya Ustadz Google, ya, berapa jumlah agama, coba, Pak. Coba ada berapa itu? Ada berapa ribu? Ya. Coba barangkali ada relawan berapa jumlah agama di dunia. Agama itu belum kepercayaan. Ya, belum ideologi lain seperti ideologi kontemporer. Ada berapa? 4.000? 3.000? 3.000 atau 4.000? Oh, 4.200 kan ya. Oh, luar biasa banyak agama. Ya. Ya. 4.300 ya. Berarti sepakat ya. Ya, nurut bae pakai Google. Ya, jika mutawatir kabarnya ya. Seluruh dunia menyepakati. Karena bukanya pas buka itu sama gitu. Derajatnya mutawatir. 4.200 lebih agama. Ya. Ideologi, keyakinan. Yang mana itu sebenarnya? Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, fala yuqbal minhu, maka dia tidak akan diterima. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau mencari agama selain Islam. Ya, dan seluruh ajaran para nabi dan rasul, para nabi yang berjumlah 124.000. Boleh dicek, tanya juga. Kalau nggak percaya, tanya Google juga. 124.000. Atau jumlah rasul, karena tidak setiap nabi itu jadi rasul. Kalau jumlah rasul itu jauh lebih sedikit, hanya 300-an. Sekitar 315, boleh cek juga. Ya, ya. Itu mengajarkan ajaran yang sama. Ya, yaitu Islam. Bimakna am. Dalam makna yang umum bahwa Islam itu artinya al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu berserah diri, arti Islam nih. Jadi kalau ada yang nanya, misalnya orang non muslim, Pak, Bapak muslim, saya muslim, ya. Kalau arti Islam itu apa? Saya nggak tahu, jangan sampai gitu. Ya, ditanya sama non muslim, ditanya arti Islam, kita nggak tahu, padahal kita memeluk Islam gitu. Setidaknya kita bisa menjawab secara bahasa itu adalah al-istislam. Berasal dari kata istislam, yaitu berserah diri, tunduk. Ya. Kalau pakai definisi lagi sebagaimana yang disampaikan oleh ulama diantaranya, bahwasannya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan bertauhid, dengan mentauhidkannya. Wal inqiyad lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan penuh ketaatan. Artinya menjalankan perintahan dan menjauhi
larangannya. Wa bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri, membenci terhadap perbuatan syirik dan ahlus syirki, yaitu kaum musyrikin. Itu diantara definisi Islam gitu. Ya. Dan seluruh para nabi dan rasul itu mengajarkan hal yang sama. Walaqad ba'atsa fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut tagut, kata Allah Ta'ala dalam sebuah ayatnya. Dan sungguh kami telah mengutus ba'atsna fi kulli ummatin, di dalam setiap umat atau pada setiap umat itu rasula, satu orang rasul minimalnya. Ya, kecuali ke si Israel, ke Bani Israel ya, beda lagi itu barangkali. Kalau Israel yang sekarang itu memang bukan dari keturunan Bani Israel yang sesungguhnya, palsu itu. Zionis itu palsu. Ya, bukan ajaran Yahudi yang sebenarnya. Kenapa? Al-Yahud, kata para ulama, muslimuna fi zamani Musa alaihissalam. Orang Yahudi itu adalah muslim pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kalau dia ngikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, mereka itu orang Islam, Pak. Ya, agamanya Islam, mereka disebut muslimun. Ya, karena semua nabi dan rasul itu mengatakan kepada umatnya, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali ya menjadi seorang muslim. Kecuali kalian mati dalam sebagai seorang muslim, muslimun. Ya. Yaitu apa? Yang tadi ya, berserah diri, ya, mentauhidkan Allah Ta'ala dan berlepas diri dari perbuatan syirik. Artinya sebagai muwahhidin, ahlu tauhid. Ya. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita memiliki ideologi menganggap semua agama itu sama, salah. Keliru. Ya. Karena seluruh ajaran Nabi dan Rasul itu sama, mengajarkan tauhid yang sama. Yang berbeda itu adalah syir'atan wa minhaja, syariatnya saja. Dan manhaj, metodologi cara beragamanya saja yang beda, Pak. Kita mah sholatnya 5 waktu, boleh jadi yang lain mah ada yang 50 waktu, 40 waktu. Ya. Ya, bayangkan kalau dulu ya Nabi kita tidak tidak mendengarkan saran daripada nabi yang lain. Ya, ketika Mi'raj, ya, ketika diperintahkan untuk sholat 50 waktu, bayangkan. Ya. Boro-boro 50 waktu, 5 waktu aja banyak yang nggak sholat ya. Atau yang lalai di dalam sholat. Ini. Jadi di antara para mufassirin itu ada yang menafsirkan. Yang pertama tadi apa? Shirathul Mustaqim itu jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat itu mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga para mufassirin yang memaknakan atau mengartikan, ya, menafsirkan Shirathul Mustaqim itu al-haq, kebenaran. Dan ada juga para mufassirin yang menafsirkan Shirathul Mustaqim itu adalah apa? Al-Islam. Ya, Islam. Dan ada juga ya para ulama tafsir yang menafsirkan Shirathul Mustaqim itu adalah Al-Qur'an, kitabullah. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, ya, wa kullu hadhil aqwal sahihah. Ya, wa hiya mutalazimah. Semua perkataan ini, perkataan yang mana? Yang 5 tadi ya. Ya, yang mengartikan apa? Shirathul Mustaqim itu apa? Jalannya Nabi, jalannya sahabat, kemudian al-haq, kebenaran, kemudian apa lagi? Al-Quran, kemudian al-Islam. Ini semua benar, Pak. Wahiyya mutalazimah, dan ini saling ada keterkaitan. Ya. Karena ini saling adanya keterkaitan antara lima perkara ini. Ya. Antara 5 hal tersebut. Begitu. Karena apa? Barang siapa yang mengikuti Rasul, manittaba'ar Rasul, ya. Barang siapa yang mengikuti Rasul, ya. Wa man ihtada bil ladaini ba'dahu, dan barang siapa yang mengikuti 2 orang setelahnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Abu Bakrin wa Umar, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Artinya sahabat. Ya, diwakili oleh 2 orang ini, ya. Karena dalam hadis yang akan kita bacakan dari Ibad bin Sariyah itu nanti, fa'alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ada yang nanti akan kita bacakan hadis ini. Ya. Dan barang siapa yang mengikuti Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti atau mencontoh petunjuk 2 orang ini, yaitu Abu Bakar
ya, dan Umar. Itu dua orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad ittaba'a al-haq. Maka sungguh dia telah mengikuti kebenaran, kata beliau. Jadi saling nyambung, Pak. Karena barang siapa yang mengikuti Rasul, ya, mencontoh para sahabat, ya, maka sungguh dia telah mengikuti kebenaran. Faman ittaba'al haq faqad apa? Barang siapa yang mengikuti kebenaran, maka sungguh dia telah mengikuti apa? Islam. Ya. Atau sebelumnya, ya, dia mengikuti Al-Qur'an, dan barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, maka sungguh dia telah mengikuti Islam. Maka tidak salah. Tidak ada yang kontradiktif atau bertentangan di dalam masalah ini, ya. Bahwasannya Shiratal Mustaqim ini walaupun diterjemahkan, ditafsirkan, diinterpretasikan, ditafsirkan oleh para ulama dengan redaksi atau diksi yang berbeda-beda tadi, tetapi tujuannya sama, saling melengkapi. Ya, tidak ada yang salah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Fa kullu hadhil aqwal shahihah. Semua perkataan ini benar. Begitu, ya. Sehingga ikhwati wa akhwati rahimani rahimakumullah, hadirin wal hadirat, ya. Oleh karena itu barangkali, ya, kita harus lebih semangat untuk terus mencari hidayah dimanapun. Karena tadi kebutuhan kita kepada ilmu, kebutuhan kita kepada hidayah jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sehingga, ya, tidak heran barangkali Allah Ta'ala, ya, memerintahkan kita untuk terus mengulang membacakan suratul Fatihah yang di dalamnya apa? Terdapat ayat untuk yang isinya adalah doa-doa kita, yaitu untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah atau berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus tadi, jelas. Jalan yang lurus ini jalannya siapa? Ya. Jawabannya ada di ayat berikutnya, Pak. Jangan masih di surat Al-Fatihah. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Yaitu jalannya Siratal mustaqim itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka atau atas mereka. Jadi jawabannya ada di ayat berikutnya. Karena kalau kita mempelajari ilmu tafsir, ulumut tafsir, ya, sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir tentang tafsir bil ma'thur, ya, diantaranya Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ini contohnya, ya. Yaitu jalannya yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi sudah mendapatkan nikmat mereka. Maksud orang yang telah diberi nikmat itu baru ini. Ada di ayat surat An-Nisa. Ayatnya nomornya cantik. Ayat 69, jangan dibalik 96. Ayat 69. Ya. Kata Allah Ta'ala ayat ini apa? Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, dan seterusnya. Ya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini, ya, syaratnya taat kepada Allah dan Rasul. Ya, atiullah wa atir Rasul. Ya. Dalam ayat yang lain. Ya, masih di surat An-Nisa tadi. Atiullah wa atir Rasul baru ulil amri minkum nanti. Ya. Kata Allah Ta'ala barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah, ya, Allah beri nikmat atas mereka. Nyambung, Pak. Dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah ini, ya. Ayat ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Di dalam surat Al-Fatihah itu ditafsirkan oleh ayat yang lain yaitu di surat An-Nisa ayat 69. Ya, tolong dicek barangkali salah nyebut ayat. Ya. Kata Allah Ta'ala barang siapa yang taat kepada Allah maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Kemudian wasiddiqin, dan juga orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar, jujur dalam keimanannya. Di antaranya siapa? Abu Bakar Siddiq paling duluan itu disebut. Karena gelarnya As-Siddiq. Orang-orang yang membenarkan Nabi SAW ketika manusia mendustakannya.
Ya. Kemudian juga putrinya, ya istri yang dicintai, paling dicintai oleh Rasulullah SAW siapa? Aisyah, ya Siddiqoh bintus Siddiq gelarnya. Siapa? Wanita yang siddiq, siddiqoh, jujur, ya, anak orang yang jujur, orang yang benar keimanannya. Siddiqoh bintus Siddiq disebutnya. Nama lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan orang-orang yang beriman yaitu para sahabat itu semua siddiqin. Ya. Wasyuhada dan juga orang-orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah taala. Ya, fisabilillah, syuhada, wassalihin dan juga orang-orang saleh. Ya, semoga kita termasuk orang-orang soleh. Cuman kalau ditanya apa itu orang soleh, Pak? Ya. Ada soleh, ada muslih. Ya, orang soleh, solih. Kebalikannya toleh. Ya, bukan kebalikan soleh tidak soleh gitu. Soleh itu kebalikannya toleh. Ya, dalam bahasa Arab. Soleh, solihin, solihun. Ya. Ah, kata para ulama mendefinisikan soleh itu adalah al-qaim li hukukillah wal qaim bi hukukil makhluk. Ya. Orang soleh itu didefinisikan adalah orang yang menegakkan, menjalankan atau menunaikan hak-hak Allah. Dia beribadah. Apa yang Allah perintahkan dilaksanakan. Apa yang Allah larang dia tidak lakukan. Itu orang soleh. Tapi cukup apakah itu disebut orang soleh? Tidak. Ada dimensi lain, sisi lain. Wal qaim bi hukukil makhluk. Orang yang menunaikan hak-hak makhluk. Ya. Kalau ada hak-hak makhluk harus ditunaikan. Ya. Kezaliman kepada makhluk atau hak-hak yang merupakan kewajiban dia harus ditunaikan atas makhluk. Ada hak adami. Maka tidak dikatakan orang soleh ya kalau dia misalnya hanya sebatas ya baik dengan sesama manusia tetapi tidak baik dengan Allah. Apalagi sebaliknya. Ya, dia ahli ibadah tetapi dia tidak baik dengan sesama, tidak baik dengan tetangga. Ya. Maka ketika di zaman Rasul itu ada seorang yang mengadukan tetangganya. Dia ahli ibadah, ya, ahli puasa, ahli qiyamul lail. Tetapi apa? Dengan tetangga dia mulutnya, ya, dia tidak dikatakan soleh. Ya, dia dikatakan min ahlin nar. Ya. Maka dua sisi ini barangkali yang kita harus perbaiki dalam diri kita. Yaitu apa? Ya, kesolehan kita, interaksi kita, ya, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala kita perbaiki. Kemudian juga kita perbaiki dengan hubungan silah kita ya hablum minanas, yaitu hubungan kita dengan sama manusia. Ya. Karena kalaupun misalnya kita meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, ya, akan tetapi masih ada hak adami, hak manusia yang belum tertunaikan, maka ya Allah pun tidak akan ya mengampuni terlebih dahulu kalau belum ditunaikan. Atau belum nanti di Al-Qantoroh adanya kisos, ya. Ima diambil dari amal solehnya atau amal keburukannya dia punya dia diberikan kepada orang yang menzoliminya tersebut. Maka barangkali kita harus berhati-hati ya, apalagi terhadap doanya orang-orang yang dizolimi. Ittaqid da'watal madlum kata Rasulullah SAW. Ya, takutlah kalian kepada doanya orang yang dizolimi. Kenapa? Tidak ada antara doa orang yang dizolimi itu dengan Allah Ta'ala apa? Hijab, penghalang. Ya, sekalipun dia kafir. Ya, kalau kita zalimi, ya dia berdoa kepada Allah Ta'ala, doanya mustajab. Hati-hati. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, itu baru mukadimah. Mukadimah juga belum selesai. Ya. Cuman takut waktunya azan sebentar lagi. Kita masuk saja barangkali ke materi sebagaimana yang dijanjikan. Ya, dan disebar di player itu apa? Tentang muhafadzah atau menjaga sunnah dan juga adab-adabnya gitu. Saya sebenarnya ambil judulnya tersebut dari salah satu bab, yaitu di bab ke-15 di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu al-muhafadzati babul amri bi muhafadzati ala sunnah wa adabiha, yaitu bab yang memerintahkan untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya ya. Cuman barangkali sebelumnya kita harus mengetahui dulu batasan sunnah. Karena banyak orang mispersepsi, Pak, atau gagal paham. Ya, ketika disebutkan sunnah. Umumnya orang awam umum memaknai sunnah itu apa?
umumnya nih. Nah, itu dalam perspektif ahli fikih, indal fuqaha. Umumnya seperti itu Pak, di masyarakat itu. Karena taunya hanya dari satu sisi, bahwa sunnah itu adalah ya dikerjakan mendapatkan pahala, ya kalau ditinggalkan tidak mayusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu kalau dalam bahasa fikihnya, ya. Sesuatu yang diberikan pahala jika melakukannya dan tidak disiksa ketika meninggalkannya. Ya, berbeda dengan wajib begitu. Ya. Dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat siksa. Itu dalam definisi ahli fikih. Padahal setiap disiplin ilmu itu punya definisi masing-masing. Ya. Definisi ahli fikih berbeda dengan definisi ahli hadis. Begitu juga usul fikih dan lain-lain. Ya. Namun di sini barangkali secara global kita harus paham bahwasannya makna sunnah, ya, itu ini kita ngambil secara umum dulu barangkali makna sunnah, ya, yang sebagaimana yang dipahami oleh para salaf atau generasi terdahulu, ya, sebelum adanya definisi menurut ahli fikih, Pak, ya, karena munculnya mazhabil fuqaha, mazhab-mazhab ahli fikih itu baru setelah generasi atba'ut tabi'in, ya. Munculnya mazahibul arba'ah di antaranya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya, dan aimah lainnya selain aimatul arba'ah, ya, baru munculnya ilmu usul fikih itu setelah Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, ya, kitab usul fikih pertama, kemudian dan seterusnya dikembangkan oleh para ulama. Sebelumnya tidak ada definisi-definisi seperti itu. Di generasi awal, ya, terdahulu para salaf memahami bahwa as-sunnah itu maknanya adalah ad-din, agama itu sendiri. Makanya kalau kita lihat di awal kitab Syarhus Sunnah, Syarah Sunnah, li Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ini imam ahli sunnah. Makanya kalau ngaji tauhid diantaranya jangan tinggalkan kitab Syarhus Sunnah li Imam Al-Barbahari. Selain Syarhus Sunnah yang lain, Al-Muzani, ya, muridnya Imam Syafi'i, dan juga ada imam-imam yang lain yang menulis menamakan kitabnya itu As-Sunnah, padahal intinya isinya itu kitab akidah, ya, sehingga diantara nama istilah lain makna dari As-Sunnah itu akidah, Pak, ya. Nah, itu jangan terjebak kita kalau membaca kitab-kitab turut terdahulu, ya, kitab-kitab peninggalan kitab-kitab klasik gitu. Kalau membaca kitab As-Sunnah itu istrinya bukan hadis tapi akidah, ya. Jadi silakan barangkali azan terlebih dahulu, jeda dulu kemudian kita lanjut. Ya baik, kita lanjut barangkali. Tadi sampai yang pertama bahwa makna sunnah itu adalah ad-din, agama itu sendiri, Islam itu sendiri. Sebagaimana dikatakan di dalam awal kitab Syarhus Sunnah li Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan, ya, al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri, begitu. Jadi Islam sunnah bimakna am ini, ya, makna yang lebih komprehensif begitu, yang lebih syamil, yang meliputi. Jadi jangan dibatasi makna sunnah itu seperti tadi, hanya sesuatu yang dianjurkan dalam syariat, tidak wajib. Itu menurut ahli fikih, Pak. Tetapi orang dulu, para ulama terdahulu memaknai sunnah itu adalah agama itu sendiri, ya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Barbahari tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna sunnah itu adalah, ya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan, amal, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwal wal a'mal af'al, ya, wa takrirat, termasuk juga persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takrir. Makanya dalam sunnah itu ada sunnah qauliyah berupa perkataan, ucapan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah qauliyah. Ada juga yang disebut dengan sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah fi'liyah. Ada juga sunnah takririyah, persetujuan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan para sahabatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Itu menunjukkan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping juga ada sunnah-sunnah yang lain. Termasuk dalam sunnah, konteks sunnah juga adalah apa?
Ya, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat itu para ulama menjelaskan ada dua, sifat kholqiyah dan sifat khuluqiyah. Ya, yaitu sifat yang berupa fisik, kholqiyah, dan juga sifat khuluqiyah yang berarti apa? Sifat yang menunjukkan akhlak budi pekerti Rasulullah SAW. Semuanya dijelaskan dalam sunnah, termasuk dalam konteks sunnah begitu. Makanya kalau siapapun yang ingin mengkaji tentang sifat ya fisik Nabi SAW, ciri-ciri Nabi SAW dari fisiknya ya semuanya, tubuh Nabi SAW itu, dan juga sifat karakter Nabi SAW, akhlak budi pekertinya itu bisa dibaca dikaji di kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah. Di antaranya yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Kitab yang sangat bermanfaat untuk mengetahui ya karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat daripada secara fisik maupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat detail. Ya. Ini akan berfaedah atau hikmahnya bisa menumbuhkan kecintaan ya yang lebih kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara makna sunnah itu adalah merupakan antitesa atau kebalikan, antitesis daripada apa? Bid'ah. Ya, kebalikan dari sunnah itu adalah bid'ah. Itu makna sunnah diantaranya. Ya, sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu disebut ahlu sunnah atau ahli sunnah. Sedangkan sebaliknya orang yang biasa melakukan atau berpegang teguh dengan perbuatan bid'ah, yaitu hal-hal yang baru diadakan di dalam agama, maaf bukan di dalam urusan dunia. Jangan dianalogikan kepada teknologi dan lain-lain. Ya, dulu zaman Rasulullah tidak ada pesawat, tidak ada handphone, tidak ada mobil dan lain-lain, tidak ada kereta cepat. Jangan dianalogikan kepada hal-hal duniawi. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umri dunyakum. Kalau urusan dunia mah kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tetapi yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah berimprovisasi, berinovasi, berkreasi di dalam apa? Agama. Yang mana kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Ya, yaitu dinul Islam. Kemudian makna di antara makna sunnah yang lainnya yaitu apa? Yaitu sebagaimana yang dijelaskan tadi. Yaitu menunjukkan sesuatu yang dianjurkan di dalam agama tetapi tidak sampai levelnya, derajatnya kepada sesuatu yang wajib, yang lazim, tidak. Yaitu sunnah. Ya. Banyak juga perkara-perkara sunnah ya, yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan kita tidak berdosa. Nah, itu diantara makna daripada sunnah ya. Dan lain-lain banyak sekali barangkali kalau kita jelaskan tentang makna sunnah. Sehingga kalau mendudukkan kata sunnah ini harus sesuai dengan konteksnya Pak ya, sesuai dengan konteksnya, siaknya, siakul kalamnya, konteks kalimatnya ya. Jadi disesuaikan dengan pembahasannya, ini sedang membahas apa gitu. Ya. Apakah sunnah dalam pengertian ahli fikih ya, atau pengertian yang lebih luas tadi ya, yaitu ajaran Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataupun agama Islam itu sendiri barangkali. Oleh karena itu di dalam bab ini kita akan sedikit barangkali di sisa waktu yang ada kita akan membacakan diantaranya beberapa ayat Al-Quran ya, yang menunjukkan apa hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah ya, dan juga di antara satu atau dua hadis yang itu memotivasi kita untuk komitmen dengan sunnah. Dalam arti apa ya? Dalam arti agama atau Islam itu sendiri dan juga ajaran Rasulullah SAW. Kata Allah Ta'ala di dalam firman-Nya di surat Al-Hasyr ayat 7 yang pertama ya, sebenarnya ayat-ayat tentang hal ini banyak sekali, cuman ini beberapa saja yang disebutkan di sini ya, sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ya, beliau menukilkan ayat tadi yaitu wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fangtahu. Kata Allah Ta'ala, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian fakhuduhu maka ambillah. Jadi ajaran Rasulullah itu ambil oleh kita semua tanpa reserve Pak, tanpa menanyakan ini logis atau tidak logis. Karena akal ini tidak bisa menjadi patokan Mbak. Karena akal ini nisbi sifatnya. Sedangkan Rasulullah SAW itu apa? Membawa wahyu dari Allah Ta'ala yang sifatnya absolut. Pasti kebenarannya. Kalau kebenaran akal itu relatif. Setiap orang itu berbeda. Sesuai dengan kadar intelektualnya. Ya. Maka tidak ada jalan lain bagi kita. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah.
Kenapa? Di ayat berikutnya nanti yang akan dibacakan yaitu di ayat surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah, kata Allah Ta'ala, ya, Nabi itu berkata-kata sesuai atau berdasarkan dari hawa nafsunya, in huwa ila wahyu yuha, melainkan dia mengatakan atau menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa yang dikatakan Rasul itu wahyu. Ya. Sehingga di ayat tadi di Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, wa manahakum anhu fangtahu, dan apa yang dicegah atau dilarang oleh Rasul maka jauhilah, hindarilah. Ini komitmen kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat berikutnya, udah 2 ayat ya tadi. Ya, di ayat berikutnya di surat Ali Imran ayat 31. Ya, ini untuk pembuktian cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau benar cinta kita, maka sesuai dengan ayat ini. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Ta'ala, katakan wahai Nabi, ya, Qul, katakan hai Nabi, ya Muhammad, kata Allah Ta'ala, ya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, ikuti Rasul, ikuti Nabi, ya. Maka apa? Niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya akan mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala kalau kita mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tetapi juga apa? Akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini janji Allah Ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Berikutnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada juga qiraah yang mengatakan iswatun hasanah. Ya, itu informasi saja. Dan sungguh kata Allah Ta'ala, di dalam diri bagi kalian, di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat uswah. Apa itu uswah? Qudwah, suri tauladan, contoh teladan. Nah, kita sekarang lagi krisis, Pak. Krisis keteladanan. Guru sudah tidak bisa digugu dan ditiru lagi sekarang itu. Ya, kalau pakai bahasa kirata orang tua dulu, guru itu digugu dan ditiru. Sekarang itu lebih dekat mungkin guru kencing berdiri, ya, anak kencing berlari. Sekarang itu, ya, kalau kita mengkritisi dunia pendidikan sekarang ini, banyak guru-guru yang tidak memberikan keteladanan, ya, kepada para murid. Ini, ya, tetapi kalau kita mau mencari kudwah, contoh, suri tauladan, ya, role model bahasa kerennya, ya, yang terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, ya, bagi siapapun yang menginginkan, ya, mengharapkan, ya, pahala atau balasan dari Allah Ta'ala dan juga hari akhir, yaitu surga. Kemudian dalam ayat yang lain, itu di surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Ya, satu lagi barangkali atau beberapa ayat lagi, ya, 5 menit lagi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, ya, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan, ya, bahkan Allah sampai bersumpah dengan zatnya, fala wa rabbik, maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, maka demi zat Tuhanmu. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbik la yu'minun, sungguh kalian tidak beriman, ya, apa, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sesungguhnya kalian tidak beriman sampai menjadikan engkau, ya Nabi Muhammad, ya, menjadi apa? Menjadi hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Sampai Rasulullah SAW yang mengambil keputusan hukum. Sampai beliau dijadikan sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Ya, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Wala summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak didapatkan dalam diri-diri kita, dalam jiwa-jiwa kita apa? Keberatan, haraj, sesak napas. Ya, kalau mengikuti sunnah Rasul SAW. Ini timbangan, Pak. Ya, wazan, timbangan, parameter bagi kita semua. Apakah kita berat mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Kalau berat berarti iman kita perlu dipertanyakan. Ya, kenapa? Orang beriman dalam mengikuti sunnah ini tidak ada keberatan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja bima qadaita.
ya. Kemudian tidak terdapat di dalam jiwa-jiwa atau dalam diri-diri mereka, dalam hati-hati mereka apa? Keberatan, ya, terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, ya. Kemudian dalam ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 59, ayat ini panjang tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tapi di sini fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, ya. Jika kalian berselisih pendapat dalam sesuatu maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksud Allah dan Rasul, ya, apa maksudnya? Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Karena Rasul sudah tidak ada. Jadi as-Sunnah. Yaitu kalau kita punya masalah, kembalikan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya daripada makna ayat ini kata para ulama. Kemudian ayat yang lain, wa qala ta'ala wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia benar-benar telah mentaati Allah. Jadi sama, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, itu adalah mengikuti atau taat kepada Allah Ta'ala. Dan di akhir barangkali di sini ada ayat yang memperingatkan kepada kita, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ini peringatan bagi kita semua, ya. Dan hendaknya kata Allah Taala kalian takut. Seseorang itu takut, ya. Mereka itu takut apa? Yukhalifuna an amrihi. Kalau mereka menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi sunnah Rasul, itu hendaknya takut. Karena Allah akan apa? Akan menurunkan apa? Antusibahum fitnah. Allah akan menimpakan kepada mereka apa? Fitnah. Apa? Ujian, bencana, musibah. Jadi kalau ada sekarang itu turun musibah di mana-mana, itu karena diantaranya adalah dia tidak apa? Dia menyelisihi Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam peringatan atau warningnya ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi dia itu jika dia menyelisihi perintah Rasul. Ya, perintahnya. Antusibahum fitnah, ditimpa kepadanya musibah, bencana, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa kepadanya azab yang pedih. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Ya. Demikian barangkali di antara ayat-ayat Allah Ta'ala yang, ya, memotivasi kita dan juga memperingatkan kita untuk selalu komitmen berpegang teguh dan menjaga sunnah itu sendiri. Dalam arti menjaga agama ini, ya. Baik itu termasuk akidah, karena as-sunnah itu bimana akidah. Baik itu syariah, karena sunnah itu juga meliputi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang adab-adab, ya. Adab-adab, ya, etika-etika, ya. Baik itu makan, minum, tidur, ya, kita melakukan sholat, ya. Karena di dalam bab ini, ya, disebutkan juga hadis-hadis, ya, yang barangkali karena waktunya sangat terbatas belum bisa disampaikan hadis-hadis tersebut yang menunjukkan apa pentingnya kita memelihara sunnah dan menghidupkan sunnah, Pak. Karena di zaman ini begitu banyak sunnah mahjuroh. Apa sunnah mahjuroh? Sunnah yang ditinggalkan, yaitu sunnah goribah, sunnah yang asing dan dianggap asing. Ya, kita mengamalkan sunnah, satu sunnah padahal itu ajaran Rasulullah SAW, tapi dianggap asing oleh masyarakat. Kenapa? Kata Nabi SAW dalam hadisnya ini, barangkali sebagai penutup karena waktunya, badal Islamu ghoriban, kata Rasulullah SAW. Islam itu datang dalam keadaan asing. Kemudian kata beliau, wasaya'udu ghoriban kama bada'a, dan akan kembali Islam itu menjadi asing. Nanti di akhir zaman, mungkin di zaman kita pun sudah dianggap beberapa ajaran Islam itu dianggap asing. Karena apa? Islam itu akan kembali menjadi asing sebagaimana datang permulaannya. Wasaya'udu ghoriban kama bada'a, dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Sebagaimana zaman Nabi akan dianggap asing. Ya. Fatubalil ghuraba, tapi ada hiburan, ya, motivasi dari Rasulullah SAW, ya, fatubalil ghuraba, dan berbahagialah, ya, orang yang dianggap asing. Kalaulah kita mengamalkan sunnah ini dianggap asing, tidak masalah, ya, karena memang karakteristiknya seperti itu, ya, sunnatullahnya seperti itu, ya, ketetapan Allah Ta'ala seperti itu, ya. Siapapun yang berpegang teguh dengan sunnah akan dianggap asing, karena dalam hadis yang lain dikatakan, ya, barang siapa yang ya'ti alan nas, kata Rasulullah, akan datang kepada manusia zamanun, satu zaman, asobiru fihim ala dini kal qabidi ala jamr. Orang yang bersabar memegang teguh agamanya kal qabidi ala jamr. Diumpamakan oleh Rasulullah seperti apa? Memegang bara api.
Kalau dilepas sama dengan melepas agama. Tapi kalau dipegang panas, gerah, ya. Itu dilematis kita. Ya, di akhir zaman ada masanya jika kita memegang teguh agama ini, komitmen dengan sunnah itu akan dianggap asing dan itu seperti memegang bara api panas. Ya, itu sunatullah fil kaun, ketetapan Allah Ta'ala yang berlaku dalam semesta. Dan ini juga merupakan nubuat, ya, bukti kenabian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dan terjadi dan akan terjadi. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi hidayah wa taufik wa afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.